Kemudian ini setelah melakukan investigasi akar masalah, ditemukan ada 30 box produk yang defect di area pergudangan. Produk tersebut sudah tersimpan selama 3 minggu di gudang. Selama 3 minggu tersebut tidak ada orang yang melaporkannya sampai dilakukannya inspeksi atau stock of name di bagian gudang. Apa tindakan perbaikan yang bisa dilakukan berdasarkan hasil investigasi di atas? Nah, ini di video awal kayaknya ya. Mendaur ulang, membuang produk, menetapkan komunikasi, menurunkan grade, memperketat seleksi supplier. Nah, ini jadi satu tadi di video awal ya. Nah, kalau saya sih jawabnya C. Nah, kita coba selesaikan exam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bener ya kan. Jadi untuk video improvement ini alhamdulillah tadi yang klausul itu pertanyaan nomor 4 itu saya agak lupa ingat, tapi saya acuannya itu di implementasi ya, ada implementasi berarti ada hubungannya sama dokumentasi ya. Ya pokoknya itulah. Kemudian lanjutkan belajar, alhamdulillah lulus. Halo, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang klausul 9 yaitu evaluasi kinerja. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang klausul 10 atau klausul terakhir dari ISO 9001 yakni tentang improvement. Klausul 10 ini ada di fase action dalam siklus PDCA yang mana fokus pada perbaikan. Pasca dilakukannya pengukuran dan evaluasi di fase cek atau klausul 9, kita akan menemukan sejumlah ketidaksesuaian dengan standar atau persyaratan yang ada. Maka yang selanjutnya kita harus lakukan adalah menyusun solusi perbaikan, bukan? Tapi apakah menemukan solusi perbaikan itu mudah? Apakah ada kaidah khusus dalam menentukan tindakan perbaikan? Jawabannya akan kita bahas di video ini. Yuk kita langsung simak pembahasannya. Sekarang kita coba diskusikan satu contoh ketidaksesuaian yang ada di dalam PT XYZ. Misalkan, pasca dilakukannya audit, ditemukan bahwa ada 20 box produk yang rusak atau defect di area pergudangan. Tentu hal ini adalah bentuk ketidaksesuaian, bukan? Sistem manajemen mutu tidak akan mengabaikan kesalahan operasional begitu saja. Seperti yang sudah kita bahas dalam materi pengetahuan dasar auditor ISO, peran auditor hanya melaporkan ketidaksesuaian tanpa menyertakan solusi untuk memperbaikinya. Maka, menurut kamu, bagaimana seharusnya tindakan perbaikan yang dilakukan? Ayo coba pikirkan. Mungkin dengan mendaur ulang produk yang rusak itu ke area produksi, atau menurunkan grade produk jadi produk kualitas rendah, atau langsung membuangnya dan menghapusnya dari catatan produk dalam gudang. Ada yang punya ide lain? Baik, jika kamu memikirkan tindakan perbaikan yang seharusnya dilakukan itu adalah salah satu dari pilihan yang saya sebutkan tadi, kamu bisa terancam dinilai tidak mengerti sistem atau tidak lulus ujian auditor eksternal. Sebab, ada satu hal yang harus kita lakukan sebelum menentukan tindakan perbaikan, yakni investigasi. Saya ulangi, investigasi. Apa sih yang harus kita investigasi? Baik, kita coba lihat lagi kalimat ketidaksesuaian yang saya sebutkan sebelumnya. Ditemukan bahwa ada 20 box produk yang rusak atau defect di area pergudangan. Nah, karena kita sudah belajar tentang prinsip ISO 9001, yakni proses approach, maka kita harus tahu betul proses seperti apa yang menghasilkan ketidaksesuaian tersebut. Maka ada beberapa pertanyaan yang muncul kemudian, seperti kapan kerusakan itu terjadi dan kapan kerusakan itu ditemukan. Sebab kita tahu setiap produksi punya identifikasi ketertelusurannya. Masih ingat?
di subklausul 8.5 tentang pengendalian produksi, sehingga jika kita tahu jawaban dari pertanyaan ini, kita akan mudah mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan produksi atau mobilisasi produk saat itu. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana kerusakan yang terjadi? Apakah kemasannya ikut rusak atau hanya produknya saja yang rusak? Sebab jika kemasannya ikut rusak, kemungkinan besar penyebab kerusakannya terjadi di area pergudangan itu sendiri akibat terjatuh saat diangkut. Namun jika kerusakannya hanya terjadi di produknya saja, maka besar kemungkinan penyebabnya berasal dari area produksi. Hal yang menarik, jika kerusakan hanya terjadi di produknya saja, maka pertanyaannya bisa berlanjut. Jika hanya produk yang rusak, apa kategori kerusakannya? PT XYZ memproduksi biskuit bukan? Jadi coba kamu bayangkan, kerusakan apa yang mungkin terjadi dengan produk tersebut. Bisa jadi biskuitnya hancur atau malah rasanya tidak sesuai. Nah, kemungkinan-kemungkinan kerusakan tersebut mengindikasikan proses yang dilalui dalam produksi. Jika kita mengetahui jenis kerusakannya, kita akan tahu di area mana yang harus kita benahi. Kemudian, kita juga bisa investigasi berdasarkan siklus PDCA-nya. Dalam proses tersebut, mana yang menjadi permasalahan? Apakah di area perencanaan atau plan, implementasi atau do, evaluasi atau cek, atau di fase action atau perbaikan? Maksudnya seperti ini. Jika itu di perencanaan seperti di klausul 6, kita investigasi apakah area pergudangan sudah mengidentifikasi risiko dan pengendalian kerusakan barang. Jika belum, maka itu permasalahannya. Kemudian jika itu di fase implementasi atau do, maka kita ingat klausul 7 tentang dukungan dan klausul 8 tentang operasional. Di klausul 7 kita bicara tentang kompetensi. Maka kita tanyakan, apakah personel yang bekerja di area pergudangan sudah sesuai kompetensinya? Misalkan tentang keahlian pengoperasian forklift atau alat angkat angkut. Di klausul 8, kita bicara tentang pelepasan produk atau proses quality control. Maka kita tanyakan, apakah proses pengendalian mutu sudah mencakup seluruh produk? Atau 20 box produk yang rusak ini hanya ditemukan karena kebetulan sedang dilakukan inspeksi saja. Padahal bisa jadi yang rusak lebih banyak. Kemudian setelah fase do, kita lihat di fase cek atau evaluasi. Di klausul 9, kita berbicara tentang pengukuran dan pemantauan bukan? Maka kita tanya di mana record atau catatan tentang riwayat produk rusak yang ada. Jangan-jangan selama ini sudah banyak ditemukan produk rusak, namun belum pernah dilaporkan karena datanya tidak dikomunikasikan. Kemudian di fase action, tentang perbaikan. Kita lihat riwayat ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan yang pernah dilakukan di area pergudangan. Jangan-jangan sudah dilakukan perbaikan terhadap masalah yang serupa, namun tindakannya tidak efektif. Nah, investigasi berdasarkan siklus PDCA sangat membantu kita untuk memahami keseluruhan proses dan mendalami kemungkinan-kemungkinan penyebab dari masalah yang ada. Satu hal yang harus diperhatikan dalam investigasi, yakni investigasi bertujuan mencari akar masalah. Karena dengan mengalamatkan tindakan perbaikan ke akar masalah, kita akan benar-benar menyelesaikan masalah tersebut dan tindakan yang dilakukan akan mencegah masalah tersebut untuk terjadi kembali di kemudian hari. Hal ini yang menjadi kunci perbaikan berkelanjutan seperti yang menjadi prinsip dari ISO 9001 versi 2015. Oh ya, sebetulnya istilah produk rusak itu terlalu keras ya untuk digunakan dalam kegiatan operasional produksi. Umumnya, perusahaan punya sistem kategorisasinya sendiri. Misalnya, produk yang tidak memenuhi spesifikasi disebut sebagai defect, grade B, non-product, atau lainnya sesuai budaya masing-masing perusahaan.
Jika kamu ingin mendalami tentang pengawasan mutu produk, kamu bisa belajar lebih lanjut tentang konsep TQM atau Total Quality Management atau metode lain seperti Six Sigma. Setelah kita melakukan investigasi, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah menyusun tindakan perbaikan yang sesuai dengan akar masalah yang ada. Nah, kita langsung bahas contohnya saja ya. Jadi, seandainya kita sudah menyelesaikan investigasi, maka hasilnya sebagai berikut. Ditemukan ada 20 box produk yang rusak atau defect di area pergudangan. Kerusakan berupa kualitas rasa biskuit yang tidak sesuai dengan spesifikasi produk. Namun, berdasarkan keterangan personil produksi, semua catatan menunjukkan komposisi adonan yang sudah sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja. Ketidaksesuaian ini ditemukan di tanggal 6 Juni, namun untuk waktu produksi 20 Mei, sehingga sudah sekitar 2 minggu tersimpan di gudang tanpa adanya pelaporan. Sedangkan di area pergudangan sendiri, identifikasi risiko dan pengendalian produk rusak sudah ditetapkan, namun hanya fokus pada kejadian produk terjatuh saja. Nah, menurut kamu, tindakan perbaikan seperti apa yang sesuai dengan hasil investigasi tersebut? Kamu bisa pause video ini untuk coba menerka-nerka tindakan perbaikannya. Baik, saya akan jelaskan beberapa kemungkinan tindakan perbaikannya. Pertama, disebutkan bahwa ketidaksesuaian itu berupa kualitas rasa biskuit yang tidak sesuai, dan tim produksi telah menunjukkan bukti kesesuaian operasionalnya dengan prosedur. Bisa kita simpulkan bahwa kemungkinannya ada di kualitas bahan baku yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada. Sehingga akar masalahnya ada di proses quality control di area bahan baku atau proses pembelian yang dilakukan di bagian purchasing. Maka tindakan perbaikan pertama adalah mengevaluasi proses quality control bahan baku. Kemudian memperketat proses seleksi dan evaluasi supplier bahan baku. Hal ini sesuai dengan klausul 8, yaitu pada aspek pengendalian operasi dan pengendalian proses yang dilakukan secara eksternal. Kemudian disebutkan bahwa produk rusak tersebut sudah tersimpan selama 2 minggu di gudang. Selama 2 minggu tersebut, tidak ada orang yang melaporkannya sampai dilakukan inspeksi atau stok opnam di bagian gudang. Artinya tidak ada komunikasi dan evaluasi rutin yang membahas tentang hasil kondisi operasional di area pergudangan. Maka ini terkait dengan klausul 7.4 tentang komunikasi internal dan klausul 9 tentang pengukuran serta evaluasi kinerja. Sehingga tindakan perbaikan kedua adalah menetapkan komunikasi rutin bisa secara harian atau mingguan yang membahas tentang pencapaian kinerja di area pergudangan. Kemudian perlu adanya peningkatan frekuensi inspeksi barang di area pergudangan. Nah, di sini kamu bisa lihat perbedaan tindakan perbaikan yang disusun sebelum dan sesudah investigasi akar masalah, bukan? Kalau kita ulangi lagi, tawaran solusi di awal adalah mendaur ulang produk yang rusak itu ke area produksi, kemudian menurunkan grade produk jadi produk kualitas rendah, dan langsung membuangnya serta menghapusnya dari catatan produk dalam gudang. Tentu berbeda sekali, bukan? Setelah dilakukannya investigasi akar masalah, tindakan perbaikan yang ditetapkan lebih menjanjikan dan lebih tepat sasaran. Sejujurnya, masih banyak industri yang melakukan hal serupa. Mereka langsung fokus pada tindakan perbaikan tanpa melakukan investigasi lebih dulu. Sebab menurut mereka itu lebih ringkas dan cepat. Memang investigasi akar masalah butuh waktu dan energi, yang mana sering tidak bisa dilakukan karena perusahaan sedang dikejar deadline. Namun, itulah justru harga yang harus dibayar jika kita ingin berkomitmen untuk memiliki sistem manajemen mutu yang baik.
Itu juga alasan mengapa komitmen pimpinan puncak sangat penting, seperti yang dibahas dalam klausul 5. Jadi, klausul 10 ini adalah kunci perbaikan berkelanjutan. Jika kita keliru dalam menuliskan permasalahan, kita akan keliru dalam melakukan investigasi akar masalah. Kemudian, kita akan keliru juga dalam menentukan tindakan perbaikan. Yang akhirnya kita tidak akan bisa mencapai perbaikan berkelanjutan. Sebab kita akan terus berurusan dengan masalah yang sama karena kita tidak bisa memperbaiki masalah dari akarnya. Baik, selesai sudah materi utama dari ISO 9001. Apa yang saya sampaikan di sini adalah fokus pada standar yang ada, yang kemudian saya ramu supaya lebih mudah dipahami. Adapun studi kasus yang dibahas adalah contoh yang pernah atau sering saya hadapi saat menjadi auditor maupun konsultan. Bisa jadi, jika kamu membaca standarnya langsung, kamu akan mendapati sedikit perbedaan redaksional. Namun, maksud dan penerapannya tidak akan berbeda. Di video selanjutnya, kita akan diskusi tentang peluang berkarir di dunia ISO 9001. Setelah kamu paham ISO 9001, tentu kamu lebih percaya diri kan untuk melihat dan mencoba peluang berkarir di dunia sistem manajemen. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, itu tadi video penjelasan tentang improvement selama 15 menit, lumayan panjang ya. Kemudian setelah menonton video, di bawahnya ada attachment yaitu tentang tugas menginvestigasi akar masalah dan penilaian diri menginvestigasi akar masalah. Ini nanti saya juga akan upload di deskripsi ya, kalian bisa download nanti kalau untuk belajar. Kemudian selanjutnya adalah sekarang menjawab soal-soal yang sudah disiapkan seperti biasa ya. Langsung klik saja mulai tes. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan yang pertama adalah hal apa yang harus dilakukan sebelum menyusun tindakan perbaikan. Nah, menurut saya sih ini ya, melakukan investigasi akar masalah. Bismillah. Kemudian yang kedua, manakah di bawah ini yang merupakan pertanyaan-pertanyaan yang untuk mencari tahu proses yang menghasilkan ketidaksesuaian. Kapan kerusakan terjadi dan ditemukan benar? Bagaimana kerusakan yang terjadi? Apa kategori kerusakan produk? Gimana yang menjadi permasalahan pada proses PDCA? Semuanya benar ya. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi jika kamu keliru menuliskan permasalahan? Nah, ini berhubung saya lihat ini jawabannya pada pertentangan ya, akan keliru, tidak akan mencapai, akan keliru juga. Nah, berarti jawabannya A, B, dan C itu benar. Soalnya kan di sini jika kamu keliru ya, semuanya jadi keliru ya. Kemudian selanjutnya bismillah, keempat. Nah, ini pertanyaannya agak ribet ini. Dalam suatu perusahaan manufacturing produsen bahan kimia, terdapat ketemuan ketidaksesuaian terkait perbedaan signifikan terkait acuan temperatur pada proses produksi antara prosedur nomor AABC 123 dan implementasi di lapangan. Mana klausul di bawah ini yang relevan dan dapat menjadi akar masalah dari temuan tersebut? Ini klausulnya yang mana, saya lupa lagi di bagian video apa ya. Jadi saya mau nyontek, wah lama banget. Kita tebak saja ya. 5.1 tentang komitmen pemimpin puncak. Kayaknya sih bukan ya. Kemudian B 4.3 tentang ruang lingkup, masih ada kemungkinan. Yang C 7.3 tentang kesadaran atau kepedulian, ini menurut saya juga masuk ya. Kemudian yang D 7.5 tentang pengendalian informasi terdokumentasi. Nah, ini juga kayaknya masuk. Yang selanjutnya E 8.4 tentang proses secara eksternal. Nah, ini tentang implementasi. Kira-kira yang mana nih antara B, C, dan D? Saya juga lupa. Bismillah aja ya, kalau salah ya sudah. Tentang kesadaran dan kepedulian. Ini tentang implementasi dan prosedur ya. Kalau saya coba
gede ya, semoga benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ini setelah melakukan investigasi akar masalah, ditemukan ada 30 box produk yang defect di area pergudangan. Produk tersebut sudah tersimpan selama 3 minggu di gudang. Selama 3 minggu tersebut tidak ada orang yang melaporkannya sampai dilakukannya inspeksi atau stock of name di bagian gudang. Apa tindakan perbaikan yang bisa dilakukan berdasarkan hasil investigasi di atas? Nah, ini di video awal kayaknya ya. Mendaur ulang, membuang produk, menetapkan komunikasi, menurunkan grade, memperketat seleksi supplier. Nah, ini jadi satu tadi di video awal ya. Nah, kalau saya sih jawabnya C. Nah, kita coba selesaikan exam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bener ya kan. Jadi untuk video improvement ini, alhamdulillah tadi yang klausul itu pertanyaan nomor 4 itu saya agak lupa ingat. Tapi saya acuannya itu di implementasi ya. Ada implementasi berarti ada hubungannya sama dokumentasi ya. Ya pokoknya itulah. Kemudian lanjutkan belajar. Alhamdulillah lulus. Oke, setelah membahas improvement, untuk selanjutnya adalah tentang peluang karir di dunia industri. Oke, saya lanjut untuk part ke 13 atau 14 ya. Kalian simak saja di channel Pejuang Karyawan. Untuk video selanjutnya saya akan upload di part lainnya. Oke, soalnya kalau disambung di video ini sudah terlalu panjang. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.